Shalom. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita senantiasa pererat hubungan kita dengan Tuhan. Walaupun hubungan dengan sesama kita jaga jarak, tetapi dengan Tuhan jangan sampai itu terjadi. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian juga masih dalam perlindungan Tuhan, masih dalam keadaan yang baik. Apapun keadaan kita saat ini, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita dan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan sampai pada saat ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ibadah ini mari kita satukan hati kita mengangkat hati kita untuk memuji Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari untuk memulaikan ibadah kita saat ini, kita mengangkat satu pujian, dengan apa akan kubalas. Sama-sama kita katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Sama-sama dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Kasih-Mu besar Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian dari awal. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Sama-sama Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah
akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Aku bersyukur Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Sama-sama Bapa yang mulia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup, Kau pulihkan hidupku. Katakan Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Yang tidak pernah berhenti dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami datang dengan penuh kerendahan hati. Biarlah Tuhan Engkau melayakkan setiap kami untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Engkau memberkati setiap kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Engkau melayakkan kami ya Tuhan, Engkau sucikan kami ya Tuhan. Supaya kami dapat menghadap hadirat-Mu ya Kudus ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini ya Tuhan Engkau tahu kondisi kami tidak bisa bersama-sama di dalam ibadah ini.
Namun kami yakin dan percaya ya Tuhan, dimanapun kami berada, walaupun kami dalam keadaan yang terpisah ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Sebab itu ya Tuhan, segala pujian, segala syukur, hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Engkau memberkati setiap kami, imam-imam yang melayani, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada, bahkan seluruh orang-orang yang menyaksikan ibadah ini dimanapun mereka berada, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami. Kami mengucap syukur, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan Dia membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Dia mengubahkan kita dari keadaan yang terpuruk. Orang-orang yang dulunya menjadi hamba-hamba dosa. Sekarang Dia membuat kita menjadi orang-orang yang menang. Bahkan lebih dari sekedar pemenang. Untuk itu kita bersuka cita di dalam ibadah ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari menang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari
Puji Tuhan. Tuhan membebaskan kita. Dia memberikan kita pengampunan. Dan dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kita dibenarkan dan kita dikuduskan. Untuk itu kita ini adalah miliknya Tuhan. Sebab itu kita serahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya kita harus tetap sesuaikan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu Bapak Ibu, kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan persiapkan hati kita, kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian, seperti rusa rindu sungai. Sama-sama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu akan. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu sama-sama Engkau kekuatanku, Engkau kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, maka
Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah di saat ini. Walaupun dengan keadaan yang tidak memungkinkan, tapi Tuhan masih tetap memberikan kami kesempatan untuk bisa tetap beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, tadinya kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menjadi korban yang harum di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami melalui firman-Mu, menguatkan kami. Begitu juga dengan hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan hikmat, otoritas dari Allah. Sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita berjumpa di dalam kasih Kristus dan kita berada di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Ini sudah adalah hari yang ke-19 dari bulan April, hari Minggu. Dan kita sudah masuk di dalam ibadah streaming ini sudah 4 minggu. Berarti sudah 1 bulan berjalan. Namun kita tetap bersyukur dalam segala keadaan Tuhan tetap membuka jalan. Yang penting saudaraku, di sini saya hanya perlu mengingatkan, jikalau Tuhan membuka jalan, maka kita harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan itu. Apabila kesempatan itu tidak kita manfaatkan dengan baik, maka sesungguhnya kerugian itu ada di dalam pihak kita. Oleh sebab itu, pagi ini kita akan memanfaatkan waktu. Bukan kita membuang waktu, tetapi kita memanfaatkan waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam firman-Nya yang akan kita dengar, kita perhatikan, kita simpan, kita mengerti, dan untuk kita lakukan. Puji Tuhan. Kita baru melewati Minggu Paskah yang baru lalu, dan kita masih tetap di dalam suasana kebangkitan Tuhan. Saya tergerak untuk kembali mereview beberapa firman Tuhan, beberapa ayat dari Alkitab. Yang kali ini saya akan mereview kembali di dalam Yohanes 17, supaya kita semakin mengenal rencana Tuhan itu lebih tepat dan lebih mengena. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Iya. Supaya saudaraku kita benar-benar memahami
bahwa orang-orang yang percaya akan kelahiran, kematian, kebangkitan, Yesus kembali naik ke surga, pencurahan Roh Kudus, bahkan sampai hari kedatangannya kembali kedua kalinya. Ini, saudaraku, merupakan iman yang dimiliki oleh seorang percaya kepada Kristus. Dan orang-orang ini adalah milik Tuhan, milik Allah. Dan Yesus sebagai imam besar yang sekarang ada di surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, maka ia menjadi juru syafaat, bukan untuk siapa-siapa. Hanya Tuhan mengatakan di sini, aku berdoa untuk mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang percaya kepadanya, bukan untuk dunia. Oleh karena dunia tidak menerima, dunia di dalam dosanya sendiri tidak mempedulikan akan kasih karunia Allah yang begitu besar. Saudara, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Berarti, saudaraku, kita adalah milik dari Tuhan alam semesta ini. Kita adalah milik Allah yang telah dikuduskan, dan Tuhan punya rencana yang lebih lanjut di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara-saudara pernah berkata-kata atau pernah bertanya, apa sih rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ini? Orang-orang yang masih tinggal di dunia ini, apa sih? Tuhan mau apa dengan kita? Nah, kita akan menelusuri, saudaraku, dari doa Tuhan Yesus ini. Maka kita akan diperjelas, kita mengerti maunya Tuhan. Kita baca dalam pasal yang sama, ayat yang ke-15. Yohanes 17, ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Iya. Coba saudaraku, kita perhatikan. Tuhan Yesus berdoa, dia tidak meminta supaya pada waktu itu murid-muridnya diambil dari dunia ini. Tidak. Tetapi Tuhan mendoakan mereka sebagai miliknya, dan dia minta kepada Bapa supaya Bapa menjauhkan mereka dari segala yang jahat. Tuhan punya maksud, saudara. Dia akan segera mati, disalibkan. Dan dia tidak akan lagi beredar-edar di dalam dunia ini. Tetapi dia akan kembali ke surga. Dan dia mengestafetkan, saudaraku, segala pekerjaan, segala pelayanan yang baik itu kepada murid-muridnya. Nah, sekarang makin jelas bahwa Tuhan ingin memakai para murid itu diperkenankan hidup di dunia ini untuk melanjutkan pemberitaan Injil tentang kuasa pengampunan Tuhan. Ayat yang ke-18, saudaraku. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Demikian, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Dia, saudaraku, Yesus diutus oleh Bapa untuk di dalam dunia ini melaksanakan segala perintah atau tugas dari Bapanya untuk menjadi korban bagi dosa-dosa kita sebagai jalan pengampunannya, dan dia kembali ke surga, murid-murid tinggal di dunia ini untuk melanjutkan. Kita baca. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Iya.
lebih jelas lagi, saudaraku. Sekarang lebih jelas lagi. Kalau kita dalam hal ini masih merasa tidak jelas, ya kita perlu mengkoreksi kehidupan kita, saudaraku. Jadi kalau kita perhatikan dari doa Tuhan Yesus sebelum dia mati, sebelum dia terangkat, maka dia lebih dulu memberikan suatu informasi di dalam doanya kepada para muridnya, supaya murid-murid itu mengerti bahwa dia juga adalah utusan Allah untuk melanjutkan Yesus di dalam dunia ini. Kemudian, saudaraku, lebih detail lagi, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Ini masih berkisar kepada murid-murid, saudara. Tetapi kita kan nggak tahu, ini berhentinya sampai di mana ini. Tetapi doa Tuhan Yesus ini menjelaskan kepada kita dalam ayat yang ke-20. Demikian, dan bukan untuk mereka ini saja berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Iya, lebih jelas lagi, saudaraku. Lebih jelas lagi. Jadi keadaan kita yang sekarang ini di dalam zaman akhir ini, saudaraku, bahwa kita ini juga terkait di dalam doa syafaat Yesus, supaya kita terpelihara di dalam Tuhan, supaya kita dipelihara oleh Bapa, dan kita boleh menjadi miliknya. Dan bukan untuk murid-murid ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang. Orang-orang ini, saudaraku, adalah kita ini. Yang bagaimana? Orang yang bagaimana? Orang yang percaya kepada Kristus. Kok bisa percaya dari apa? Dari pemberitaan mereka. Dan kita sekarang pada zaman akhir ini, kita tetap memberitakan tentang kebenaran Injil itu. Sehingga makin banyak orang yang menerima, makin banyak orang yang diselamatkan. Saudara, begitu luar biasanya kasih kemurahan Allah ini, saudaraku. Sehingga kita boleh melihat secara gamblang, saudaraku, di dalam Injil Matius 28, saudaraku, makin jelas lagi pada waktu Yesus mau meninggalkan murid-muridnya, dia meninggalkan suatu amanat yang disebut amanat agungnya. Jelas, saudaraku, mulai dari doa itu, kita sudah diberikan suatu pengertian bahwa kita akan mengestafetkan keselamatan itu, berita baik itu, kepada orang-orang yang mau menerima. Kepada mereka yang mau menerima, mereka juga diberikan kesempatan dan diberikan hak untuk juga melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia ini. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus di dalam kebangkitannya dan dia menghadapi murid-murid dan dia segera akan kembali ke surga, dia meninggalkan suatu amanat agung yang jelas sekali. Amanat agung itu sangat-sangat diperlukan untuk manusia yang hidup pada zaman akhir ini. Ayat yang ke-16 dari Matius 28. Demikian, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, Iya. ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Nah, saudaraku, murid-murid melihat dia, mereka menyembah, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu ini, saudaraku, memang perlu mendapatkan suatu kesaksian. Kita, saudaraku, di dalam zaman akhir ini,
kita perlu menjadi saksi-saksi Kristus. Saya teringat pada suatu cerita, saudaraku. Yohanes Pembaptis, yang Tuhan Yesus sendiri mengatakan, tidak ada orang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis yang dilahirkan oleh seorang ibu. Tetapi kita tahu pada suatu saat Yohanes Pembaptis ini berada di dalam satu keadaan yang sangat-sangat menderita. Dan dia mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah orang yang memang diutus oleh Allah itu?" Mengapa Yohanes Pembaptis sampai bertanya kepada Yesus melalui murid-muridnya? Ini menunjukkan, saudaraku, kejujuran dari Alkitab itu. Siapapun manusia, dia bisa saja mengalami suatu guncangan di dalam imannya. Dan perlu kesaksian. Murid-murid datang kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan, beritahu kepada Yohanes Pembaptis. Orang mati dibangkitkan, orang buta dicelikkan. Segala mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus sebagai kesaksian. Dan kemudian Yesus mengatakan, supaya jangan ada orang yang kecewa dan menolak aku. Sekembalinya murid-murid Yohanes Pembaptis itu, dia menceritakan kepada gurunya. Maka Yohanes Pembaptis itu dikuatkan lagi dengan kesaksian-kesaksian. Oleh sebab itu, saudaraku, tugas dari anak-anak Tuhan, tugas dari orang-orang percaya ialah bersaksi tentang kebenaran yang dia imani di dalam Kristus Yesus. Lanjut. Ayat yang ke-18 demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Wah, ini suatu kesaksian dari Yesus kepada mereka yang ragu-ragu. Bukan hanya yang ragu, tetapi juga orang yang percaya. Diperkuat dengan kesaksian itu. Dan kemudian apa yang dikatakan lagi? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh. Iya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya. Saudaraku, sekarang sudah jelaslah di hadapan kita, saudara, maunya Tuhan itu di dalam kehidupan kita masing-masing, saudaraku. Dan hal ini, saudaraku, bisa kita memperoleh suatu ketegasan sebagai pengalaman dari seorang rasul yang sangat senior, yaitu Rasul Petrus. Yang dia mengalami suatu pengalaman ilahi yang luar biasa. Dia menjadi saksi Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa kelahiran baru atau manusia baru itu, saudaraku, bisa terjadi oleh karena kebangkitan Kristus itu. Sesuatu yang mustahil akan menjadi satu kenyataan yang disaksikan oleh Rasul Petrus. Kita lihat pengalaman Rasul Petrus ini, saudaraku, pada 1 Petrus pasal yang ke-1. Ayat yang ketiga, kita mulai di sana, saudaraku. Apa yang dia mengatakan? Demikian firman Tuhan, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Iya. Saudara, kebanyakan orang-orang, saudaraku, mengatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita karena sesuatu. Karena berkatnya, karena mujizatnya, oleh karena segala kebaikannya. Apa saja yang dipujikan kepada Allah itu oleh karena ada kaitan dengan kenikmatan hidup kedagingan manusia ini, saudaraku. Sehingga Tuhan perlu mengingatkan bahwa jikalau kita ini hanya mengharapkan Yesus untuk kehidupan keduniawian kita, maka sesungguhnya kita ini adalah orang yang paling malang di dunia ini. Tidak ada bedanya, saudaraku, dengan orang lain. Ngapain? Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, kita ini mau apa? Kita mau jadi apa? Orang banyak menceritakan tentang kematian dan kebangkitan, tetapi mereka tidak bisa memberikan suatu contoh. Mereka tidak memberikan kepastian. Mereka tidak bisa memberikan bukti kesaksian yang nyata. Sehingga hanya wacana-wacana pembicaraan. Tetapi Yesus bukan lagi wacana, tetapi menjadi satu kenyataan. Dia mati dan bangkit. Saudara, jangan mengharap ada kebangkitan kalau tidak didahului oleh kematian. Jadi kematian Tuhan itu bukan suatu kekalahan, sungguh bukan. Tetapi kematian Yesus itu, saudaraku, adalah satu proses di mana dia menunjukkan kemenangannya atas maut. Orang yang mati, saudaraku, pada umumnya kalah dia. Tetapi Yesus mati bukan konyol, tetapi dia mengikuti proses. Dia datang ke alam maut itu. Dan dia memenangkan pertandingan itu. Dia lepas dari alam maut itu. Dan dia bangkit kembali. Ini yang kita miliki, saudaraku. Bagaimana mungkin kita tidak berbahagia dengan hal semacam ini? Dan kebangkitan itu, saudaraku, membuat kita ini menjadi lahir baru di dalam Dia. Oleh karena manusia lama kita, dosa kita telah dimatikan. Dan kita bangkit bersama dengan Yesus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Dengan pengharapan, saudaraku. Dengan pengharapan. Dan pengharapan itu sangat luar biasa yang tidak pernah dijanjikan atau diberikan oleh dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku, mulai dari saat-saat ini adalah momentum yang bagus merubah paradigma kita. Sehingga jalan pemikiran kita, saudaraku, jangan berpikir hanya Yesus itu di dalam kemanusiaannya. Tetapi sekarang kita memikirkan Dia ada di dalam keilahiannya, saudaraku. Nah, untuk kelahiran baru, saudaraku, kita melihat di dalam 1 Korintus 15. Kalau tadi ini kesaksian dari Petrus, saudara ya, sekarang dilanjutkan oleh suatu kesaksian dari seorang rasul yang luar biasa yang bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus ini berbicara tentang kebangkitan Kristus. Kalau tadi Petrus itu berbicara, kebangkitan Kristus itu membuat dia menjadi lahir baru, menjadi orang-orang yang dibaharui di dalam Kristus. Tetapi sekarang kesaksian dari Paulus, apa yang kita dengarkan? 1 Korintus 15 ayat yang ketiga.
dan seterusnya. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Sangat penting. Apa itu? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Apa yang telah kualami sendiri, kata Paulus. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Selalu kesaksian Rasul Paulus ini mengacu kepada kitab suci. Dia tidak mengarang sendiri, dia tidak membual, tetapi dia sebagai seorang akademisi, seorang yang pandai, sebagai ahli Taurat, maka dia selalu mengacu kepada Alkitab. Selalu dia mengatakan sesuai dengan kitab suci. Yesus itu mati karena dosa-dosa kita. Saudara, ada hal-hal yang konyol yang sering saya dengar dan sering saya pikirkan. Banyak orang yang mengatakan kalau Tuhan itu menebus dosa manusia. Nebus kepada siapa? Kalau orang nebus itu kan mesti bayar dan kemudian barangnya diambil. Terus yang terima bayaran ini siapa? Pernah saudara mikir semacam itu? Telah membeli kehidupan kita dengan darah yang mahal. Loh, beli itu jual beli. Ada yang punya, kita ambil, kita bayar. Siapa yang menerima bayaran itu? Saudara, sehingga jikalau orang itu tidak berpikir betul, dikuasai oleh Roh Kudus, maka pikiran-pikiran itu bisa sesat, saudara. Bahkan saya pernah mendengar seorang yang mengatakan bahwa Yesus membayar kepada setan. Waduh, ini gimana lagi ceritanya ini? Karena manusia itu di dalam tangan setan, maka Yesus menebus, dia harus membeli dari tangan setan. Lebih gila lagi ini, saudaraku. Dalam hal ini, saudaraku, kita harus belajar banyak dari Alkitab. Di dalam hal ini, bukan tebus-menebus, bukan beli-membeli secara keduniawian ini. Tetapi yang jelas ialah Yesus itu telah menggantikan kita untuk menanggung dosa yang telah dicarikan di hadapan mata kita melalui hukum Taurat. Semakin dosa itu ditambah, makin Taurat itu juga ditambahkan, sehingga manusia itu tidak berkutik melihat segala dosa yang mengepung dia. Oleh sebab itu Yesus datang membebaskan manusia itu dari penderitaan dosa, dari kutuk Taurat. Itu yang betul. Pengertian itu yang betul. Dia mati oleh karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat. Bahwa ia telah dikuburkan. Iya. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Iya. Pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kembali lagi Rasul Paulus mengatakan ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Selalu mengacu kepada firman Tuhan. Terus bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Iya, terus Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Iya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada secara pribadi Rasul Paulus yang tadinya bernama Saul,
Saulus yang sangat membenci Yesus. Orang yang membunuh, orang yang menyiksa, orang yang menangkap, memenjarakan pengikut Kristus. Dia mendapat lawatan Tuhan secara pribadi luar biasa. Dan dia mengatakan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku. Terus? Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Kalau saudara mau tahu ini saudaraku, saudara bisa membaca di dalam Alkitab bagaimana pengalaman Rasul Paulus ini pada waktu ia dipanggil oleh Yesus. Di dalam Kisah Rasul itu jelas berulang-ulang kesaksian itu disaksikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana Yesus itu menemukan dirinya dan memberikan suatu kemurahan yang luar biasa kepada dia. Sehingga dari mulut Paulus ini saudaraku, tidak ada kesombongan. Dan dia mengaku keadaan dia pada waktu dia mendapat kasih kemurahan Tuhan. Ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Iya, saudara, ini juga sesuatu yang sangat-sangat mengagumkan, sesuatu yang sangat mengherankan. Saya pikir, saudaraku, kalau saya ini mencintai seseorang, mengasihi seseorang, pasti orang itu ada hubungan baik dengan saya. Saya mengasihi istri saya menerima dia sebagai istri. Saya tentu melihat segala kebaikan yang ada di dalam pribadinya. Saya melihat anak-anak saya, melihat keluarga saya. Mereka adalah orang-orang yang menghormati saya, orang yang mematuhi saya, orang yang berbuat baik kepada saya. Oleh sebab itu saya bisa bersuka cita terhadap kehidupan mereka juga. Saya juga mengasihi mereka. Tetapi saya tidak bisa mengerti kasih Tuhan, saudaraku. Manusia itu baik juga tidak, benar juga tidak. Jahatnya luar biasa, menentang, melawan, bahkan menyiksa, membunuh. Seperti Rasul Paulus ini, saudaraku, kebencian itu begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang semacam ini, semacam kita ini, saudara dan saya ini, terus terang aja saudaraku, di dalam kehidupan kita ini, tidak ada yang baik. Semua manusia itu berdosa di hadapan Allah. Dan telah hilang kemuliaan Allah. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Kakinya cepat untuk menumpahkan darah orang. Yang paling celaka lagi, tidak seorang pun mencari Allah. Bagaimana saudaraku? Seorang pun tidak mencari Allah. Tetapi Allah yang mau mencari kita. Kalau malaikat itu berdosa, saudara, Allah membuang mereka. Tetapi manusia ini, jikalau ia berdosa, Allah tidak membuang, tetapi Allah mencari dia dan menyelamatkan dia dengan kasih-Nya yang luar biasa. Paulus mengatakan, Tuhan itu mengasihi manusia. Bukan manakala manusia itu baik. Bukan manakala manusia itu benar. Tetapi manusia itu jahat semata-mata. Hilang kemuliaan Allah. Maka di sanalah kasih Allah itu terbukti. Sungguh saudaraku, jikalau ini tidak terbuka dengan dalam pikiran kita, maka kita sungguh-sungguh adalah orang yang terhilang. Sekarang saya mau melanjut, saudaraku, supaya kita tidak berlarut di sini. Kita melihat suatu kenyataan bahwa orang-orang yang lahir baru itu, saudaraku,
Dengan kata lain, ia sudah diubahkan dari segala kebiasaan, tabiat-tabiat azalinya, tabiat-tabiat kemanusiaannya secara umum yang dikuasai oleh dosa. Dilahirkan baru itu artinya dibaharui di dalam Kristus, menjadi manusia yang baru. Mempunyai tanda-tanda yang khas. Kita lihat di dalam Kolose 3. Apakah ini ada di dalam kehidupan kita, saudara? Kolose 3 ayat yang kelima dan seterusnya. Kita mulai koreksi, saudara ya, satu persatu. Jikalau kita beriman kepada Kristus, maka kita dilahirkan baru. Kalau kita mengatakan aku ini lahir baru di dalam Kristus, coba dikoreksi. Dikoreksi aja dengan jujur, saudaraku. Tidak apa-apa. Kalau misalnya ada yang kurang, kita mengaku kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa aja itu? Yaitu percabulan. Apakah kita ini masih cenderung kepada kekotoran pikiran kita, yaitu percabulan, terus Kenajisan. iya, Hawa nafsu. Nafsu jahat. Dan juga keserakahan. iya. Yang sama dengan penyembahan berhala. Ini, saudaraku, bukan patung, bukan dalam bentuk ilah-ilah yang bisa dilihat, tetapi ini ada di dalam kehidupan kita. Dan kita ditekan oleh segala ilah-ilah ini untuk memuja, untuk memberhalakan, untuk mengutamakan itu. Berhala itu, saudaraku, dalam arti sesungguhnya ialah penghalang antara manusia dengan Allah. Itu berhala. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, jangan ada berhala di hadapanku. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ini berhala, saudaraku. Dalam bentuk yang disebutkan ayat kelima ini. Coba kita koreksi kehidupan kita ini. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang menyembah berhala semacam ini? Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang. Iya, murka Allah itu akan datang kepada orang-orang semacam itu. Terus? Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dahulu kita, saya tidak berani mengatakan kamu, tetapi saya pun juga ada di dalamnya. Kita juga melakukan hal-hal itu ketika kita masih hidup di dalam kegelapan itu. Terus? Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Buang semua ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, Iya. fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Iya. Terus? Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini tanda yang paling khas, saudaraku. Bahwa orang-orang yang sudah lahir baru itu akan terlihat dari segala solah tingkahnya. Buang semua itu. Apa itu? Marah. Kita lihat, saudara ya. Orang kalau mengatakan bahwa orang itu ada di dalam Tuhan, dia itu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi, saudaraku, tingkahnya, kelakuannya, perbuatannya marah. Ini benar-benar orang yang belum menerima keubahan. Tabiatnya marah, geram. Geram itu mangkel. Apa ya? Dia geram, jadi jengkel terhadap orang lain. Jahat. Jadi penuh dengan kejahatan sehingga mulutnya keluar fitnah. Kata-kata maki-makian
keluar dari mulutnya. Aduh, saudaraku. Kita banyak menyaksikan itu, saudaraku. Banyak, sudahlah, kita tidak usah mungkir. Banyak. Setiap hari itu bisa kita lihat. Entah itu ada di media massa, entah itu ada di dalam kenyataan hidup sehari-hari. Mungkin juga kita. Puji Tuhan kalau kita diingatkan. Supaya kita berjaga di dalam perkataan mulut kita. Jangan kamu saling mendustai. Ini sudah pasti, saudaraku. Kalau orang itu suka berdusta, perhatikan, saudara. Kalau orang itu suka berdusta, dia adalah anak setan, anak iblis. Oleh karena iblis itu adalah bapa dari segala pendusta. Jadi jikalau kita mengatakan, aku ini anak Tuhan, aku ini sudah ditebus, tapi mulutnya selalu ditandai keluar dusta, maka sesungguhnya dia memproklamirkan dirinya, dia adalah anak-anak iblis, dia belum dibebaskan dari segala dosanya. Oleh karena manusia yang sudah lahir baru, dia harus menanggalkan manusia yang lama, serta dengan segala kelakuannya yang tidak baik. Ayat 10. Demikian, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Iya, sampai dia menjadi serupa dengan Sang Khalik. Wah, apa mungkin? Sangat mungkin. Oleh karena Tuhan akan menolong kita lewat Roh Kudus-Nya, sehingga kita akan sampai kepada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saudara, sebagai ayat yang terakhir, saudaraku, saya ingin membawa kita di dalam suatu realita apa yang terjadi, saudaraku, di dalam kehidupan kita yang telah diubahkan, yang telah dilepaskan dari dosa-dosa kita, dan Tuhan memperkenankan kita untuk melayani Dia di dalam ketaatan, sebagaimana kita taat dan kita melihat ketaatan Yesus. Dia sebagai utusan Bapa, dan dia mau melakukan itu sampai dia mati di atas kayu salib. Kita melihat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12, di sana, saudaraku, merupakan suatu realita dari kehidupan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang dilepaskan dari dosanya. Orang-orang yang dilahirkan baru. Orang-orang yang beriman. Saya tidak percaya, saudaraku, kalau orang itu memang punya iman dan kemudian dia bisa duduk tenang dan dia tidak mengerjakan apa-apa. Saya tidak percaya. Iman itu membakar, saudaraku. Iman yang benar itu merontokkan segala dosa-dosa kita. Dan orang yang dirontokkan dosa-dosanya ini, saudaraku, maka orang itu orang yang bebas. Orang yang bebas ini ditandai orang itu suka bergerak, suka melayani. Sekali lagi, saudaraku, saya tidak percaya jikalau orang itu mengatakan, aku ini beriman kepada Kristus. Aku ini adalah anak-anak Allah. Aku ini adalah manusia baru. Dan kemudian dia diam, pasif. Dia pendusta, pembohong besar. Saudara. Oleh karena apa? Tidak cocok dengan firman Tuhan. Kita lihat Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudara yang kekasih. Iya. Kamu senantiasa taat. Dari ketaatan kita itu, saudaraku, yang menarik perhatian Tuhan untuk kita diangkat menjadi pelayan-pelayannya. Terus. Karena itu,
Ingat saudaraku, bukan kita itu bekerja supaya kita selamat. Tidak, bukan itu. Kalau kita ngomong saya melayani Tuhan, saya bekerja di ladang Tuhan supaya selamat, itu salah. Salah besar. Oleh karena keselamatan itu pemberian Allah lewat iman yang kita peroleh sebagai anugerah. Bukan oleh karena kebaikan, oleh karena budidaya kita. Tidak. Itu adalah semata-mata dari Tuhan. Dikatakan di sini, tetaplah bekerja di dalam keselamatanmu. Jadi orang yang diselamatkan itu, saudaraku, dia boleh izin untuk bekerja. Oleh karena apa? Bisa saudara bayangkan, kalau orang itu belum diselamatkan, dan kemudian dia melayani, hasilnya itu apa, saudaraku? Dirinya sendiri aja belum selamat, mau menyelamatkan orang. Ini kan seperti orang buta nuntun orang buta. Dua-duanya binasa. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi maunya Tuhan, bekerjalah di dalam selamatmu. Kita selamat dulu. Kemudian kita bekerja. Dan pekerjaan, hasil pekerjaan dari orang yang diselamatkan itu, saudaraku, maka hasilnya juga adalah keselamatan bagi orang lain. Dan itu semuanya memuliakan Tuhan. Ya. Jadi kita bekerja bukan supaya kita ini diselamatkan, bukan. Tetapi kita bekerja di dalam keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan. Dengan, lanjut. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Iya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini alasan saya, saudaraku. Kalau orang itu beriman, tidak usah disuruh, tidak usah dijaga, tidak usah diawasi, atau tidak usah disanjung-sanjung, dipertontonkan, tidak usah. Oleh karena dia sudah dewasa, oleh karena dia merasa punya tanggung jawab di dalam hidupnya. Ini orang-orang yang dilahirkan baru, dia mau bekerja di dalam selamatnya tanpa dia tidak usah lagi dikomando atau dijaga, diawasi, tidak. Ya, tetapi dia mengerjakan itu semua sekalipun tidak ada pengawasan, sekalipun tidak ada orang yang menonton, tetapi dia melakukan itu dengan sukacita. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan, 1, pekerjaan, 2, turut kerelaan. 3. Jadi kalau itu memangnya orang itu mau melayani Tuhan, itu sesungguhnya kemauan itu datangnya dari Allah, saudaraku. Bukan dari orang itu sendiri. Tuhan akan memicu keinginan itu di dalam hati orang percaya. Sehingga Tuhan itulah yang mengerjakan di dalam hati kita. Apa itu? Kemauan, kerinduan untuk melayani. Cuma melayani tok? Tidak. Tuhan juga mempercayakan pekerjaan. Orang yang mau melayani Tuhan, yang memang diutus Tuhan, dia tidak bakalan kurang pekerjaan, saudaraku. Oleh karena pekerjaan itu bukan dicari-cari, tetapi pekerjaan itu datang dari Allah. Dan kalau kemauan itu dari Allah, pekerjaan itu dari Allah, maka apa yang terjadi? Dikatakan di sini, menurut keikhlasannya. Jadi Tuhan itu memberikan itu dengan ikhlas. Keikhlasan itu dari Allah juga.
Sehingga manusia yang melakukan itu, dia juga melakukan dengan keikhlasan. Luar biasa saudaraku, 3 hal ini loh. Kemauan, pekerjaan, keikhlasan. Bagaimana kita bisa tahu kalau 3 ini datang dari Allah? Bagaimana? Oh jelas saudaraku. Tandanya ya, ayat 14. Saudara perhatikan, kalau ini bukan datang dari Allah, ya. Ini 14 ini dia menceritakan dengan gamblang. Apa itu? Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Iya. Orang yang mendapat kemauan dari Allah, mendapat pekerjaan dari Allah, mendapat ridho, keikhlasan dari Allah. Tandanya, saudaraku, dia akan melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Oleh karena apa? Kerelaan Allah itu yang menyertai dia. Dia tidak akan bersungut-sungut. Tidak akan berbantah-bantah. Jadi dia melakukan itu juga dengan ikhlas. Dengan hati yang damai sejahtera. Jadi perhatikan saudara ya. Jikalau seorang pelayan Tuhan, di dalam pelayanannya, ngomel terus saja. Marah-marah, maki-maki, ngomel, mengeluh, kurang ini, kurang itu, minta ini, minta itu. Orang ini, saudaraku, dia tidak mendapat kemauan dari Allah. Dia juga cari-cari pekerjaan. Bukan pekerjaan yang memanggil dia supaya dia melayani. Dan juga dia tidak mendapat ridho, keikhlasan dari Tuhan. Sehingga modelnya ya kayak gitu. Ini koreksi terhadap hamba-hamba Tuhan. Bagaimana orang yang melayani Tuhan supaya tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Mengapa? Supaya kamu itu tidak dipermalukan. Supaya kamu tidak aib dan tidak noda di dalam pelayananmu sebagai anak-anak Allah yang seharusnya tidak ada celah di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Bagaimana angkatan bengkok kalau kita melok melungker gitu saudara ya, itu celaka sekali. Tetapi di tengah angkatan yang bengkok, tapi kita tetap lurus dalam pelayanan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kamu atau kita bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita ini saudaraku akan dipermuliakan. Akan dipermuliakan. Menjadi utusan-utusan Tuhan. Kita tahu sekarang urut-urutannya bagaimana kita harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Yang diakhiri dengan suatu bukti bahwa di dalam pelayanan kita ini disertai oleh damai sejahtera. Sehingga tidak ada orang yang bisa mencela kita. Mencela kita bekerja untuk uang, kita bekerja untuk pujian, bekerja untuk segala hal-hal yang keduniawian. Tidak, saudaraku. Tetapi kita mau tulus kita bekerja untuk melayani Tuhan. Sehingga kita dipermuliakan di dalam namanya. Ini, saudaraku, sesuatu yang luar biasa yang akan kita peroleh dari Tuhan. Jadi konklusi dari firman Tuhan ini saudaraku, bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan itu adalah suatu peristiwa yang besar. Yang mana saudaraku kita harus pandai-pandai memanfaatkan momentum ini. Jangan sampai lewat begitu saja. Untuk kita mengkoreksi diri kita. Kita mengejar ketinggalan kita. Kita masuk di dalam pengertian yang lebih luas dan kita mengerti betul-betul bahwa sesungguhnya Tuhan
mau memakai setiap kehidupan kita untuk menjadi hamba-hamba kebenaran. Inilah yang perlu saya tekankan pada hari ini supaya ibadah kita ini punya sasaran yang tepat. Dengan segala koreksi yang Tuhan titipkan di dalam hati kita masing-masing, supaya kita juga bisa self-koreksi, introspeksi di dalam hidup ini. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang layak memuliakan Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah nyanyian, saudaraku, 366 dari nyanyian rohani. Jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau kami boleh mendengar akan firman Tuhan. Kami telah memanfaatkan waktu-waktu yang kami lewati barusan, Tuhan. Bukan untuk melakukan perkara-perkara yang lain, tetapi kami berhimpun bersama-Mu di dalam satu roh untuk kami menimba damai sejahtera Allah itu menguasai kehidupan ini. Tuhan, kami bersyukur dalam kesempatan hidup setiap kami orang-orang percaya, tanpa pengecualian, Engkau memberikan kesempatan yang sama
untuk kami menjadi hamba-hamba Tuhan. Entah itu di dalam kehidupan keluarga kami, entah itu di dalam pekerjaan kami, di dalam ruang lingkup yang lebih luas kepada masyarakat, bahkan kepada siapa saja Tuhan. Kami boleh memberitakan tentang kebenaran ini. Jikalau kami tidak fasih di dalam berkata-kata, maka kami bersaksi di dalam solah kehidupan kami, bahwa kami adalah manusia-manusia baru, yang jauh dari segala dosa yang terbiasa diperbuat oleh manusia. Sehingga orang bisa melihat sebagai bintang-bintang Allah di tengah-tengah dunia yang bengkok ini Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan janji Tuhan. Berikan kami Tuhan kemauan dalam hati kami untuk kami masuk lebih dalam di dalam pelayanan. Berikan Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang harus kami lakukan. Dan juga Tuhan, Engkau sertai dengan kerelaan hati-Mu. Supaya pada waktu kami melakukan, kami bisa oleh karena pertolongan-Mu. Dan tidak mempermalukan nama Tuhan. Dan juga tidak mempermalukan diri kami sendiri. Oleh karena kami bersungut-sungut, oleh karena kami marah-marah, oleh karena kami salah faham terhadap sesama kami, salah faham terhadap Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya apa yang kami dengar pagi ini boleh menjadi satu kenyataan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu, GPT Lumajang, GPT Jatiroto, dan juga kepada siapapun yang dapat mendengarkan berita baik ini, biar mereka juga mendapat berkat yang sama dari Engkau. Tuhan, berkati kami semua ini di dalam kerohanian kami terutama, dan juga berkati dalam hal-hal yang jasmaniah secara umum, apa yang kami butuhkan sebagai manusia Tuhan, Engkau akan mencukupkan, dan Engkau akan memberkati kekuatan, kesehatan, kesegaran bagi roh kami, jasmaniah kami, jiwa kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang disempurnakan di dalam Engkau. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan biar kiranya Tuhan turunkan pertolongan-Mu. Engkau pulihkan Tuhan, berikan kekuatan. Bagi Engkau tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang sukar. Tetapi Tuhan, sadarkan kami akan kehendak Tuhan yang baik. Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Bagi wabah yang saat-saat ini kelihatannya menguasai dunia ini. Tetapi kami tetap percaya bahwa kekuasaan Tuhan melebihi dari segala kuasa wabah ini. Pada saatnya nanti Tuhan, Engkau yang lebih tahu dari kami kapan Engkau akan bertindak. Tapi Tuhan, kami mohonkan, biar kami Engkau kuatkan, berikan kami kesehatan yang prima, yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita lanjutkan segala aktivitas sehari ini beserta dengan Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Selamat siang, Tuhan memberkati. Ada pengumuman?
Ya, sebentar Bapak Ibu Saudara, saya membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita masih tetap berjalan seperti hari ini, yaitu ibadah live streaming. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat di dalam mendengarkan atau menyaksikan ibadah live streaming ini sampai pemerintah mengizinkan kita untuk beribadah di rumah ibadah kita yang ada di Lumajang, saudara sekalian. Oleh sebab itu, saudara, saya informasikan juga untuk hari Senin tetap ada ibadah, dalam artian tetap ada rekod-rekod ibadah yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti bisa didengarkan. Untuk hari Rebo juga tetap ada ibadah PA seperti biasa. Dan tetap ada live streaming maupun rekod-rekod yang kami bagikan. Juga untuk hari Kamis tetap ada ibadah, baik itu rekod-rekod yang harus kami bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sampai itu pun hari Sabtu, bahkan sampai itu pun ibadah sekolah minggu, kita semua akan tetap menyelenggarakannya dan itu semua akan tetap dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya bisa didengarkan dan menjadikan iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Terima kasih buat kerjasamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.